Kita kan taunya Allah yang mengasihi, Allah itu kasih. Allah itu kasih, Allah yang sayang sama umatnya dan segala rupa. Nah ternyata nih ada sifat Allah yang belum kita tahu. Ya, jadi ya sifatnya keluar di saat-saat yang dia dibutuhkan, lebih kayak gitu. Menghaluskan juga tujuannya untuk mengasihi kan? Banyak hal lah, mungkin kita juga masih suka melakukan dosa dan segala rupanya, nah makanya Tuhan suka kasih ganjaran. Iya. Itu kenapa? Balik lagi, karena dia mengasihi. Jadi Theotalk, teologi berbicara teologi. Oke. Hari ini kalau kemarin juga kita udah bahas tentang neraka. Hari ini kita bahas tentang sifat Allah. Kenapa bahas itu? Karena dia juga mempertanyakan itu. Betul. Nah, kalau kita taunya Allah yang mengasihi, Allah itu kasih. Allah yang sayang sama umatnya dan segala rupa. Nah, ternyata nih ada sifat Allah yang belum kita tahu. Tapi Bapak Billy nih yang tahu nih. Nah, Bapak Billy yang tahu. Kasih tau dong. Kasih tau dong kita. Oke. Nah kan kayaknya kalau dari yang lagi viral itu kayaknya seakan-akan Tuhan tuh kasih. Iya. Emang benar Tuhan kasih ya. Allah adalah kasih, itu betul. Tapi kayaknya dieksploitasi banget, kayak kasih mulu ya. Kasih banget. Gitu. Jadi kayaknya kalau Tuhan masukin orang ke neraka atau menghukum seseorang itu bukan kasih bukan kasih gitu, kayak Tuhan kayaknya kok jadi minus kasihnya gitu. Nah, tapi kayaknya itu nggak alkitabiah kalau kita mengatakan bahwa Allah hanyalah kasih. Karena ada sifat lainnya selain kasih gitu loh. Karena nah di sini di Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itu jelas. Dan ini paralel ya, atau diambil dari Ulangan 4 ayat 23 dan 24. Gue bacain, hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa yang namanya, tunggu bentar. Tapi Allah bukan bipolar kan? Allah nggak bipolar. Iya. Jangan sampai orang berpikir nggak bipolar lah. Nggak nggak konsisten nih. Kasih juga, menghanguskan juga gitu. Ya, jadi ya sifatnya keluar di saat-saat yang dia dibutuhkan, lebih kayak gitu. Menghaluskan juga tujuannya untuk mengasihi kan? Iya. Mendidik dan lain-lain. Nah, jadi kita harus lihat juga bahwa ternyata salah satu bentuk kasihnya Tuhan itu nggak selalu dielus-elus. Sometimes dihajar pun adalah salah satu bentuk kasih. Ya, betul. Ya, ini jelas banget lagi di Ibrani 12. Ya, ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan, perhatikan ini, menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Gitu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nggak ada. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang kamu diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Gitu. Jadi betul. Sifat kasihnya itu dimanifestasikan tidak hanya dengan membebaskan manusia seenak-enaknya dan akhirnya masih tetap masuk surga. Itu gitu. Jadi oke, lu mau pesta pora mungkin, lu mau seks bebas dan lain sebagainya. Ya karena Allah kasih, dia nggak akan hukum lu. Yang penting lu berbuat baik. Kacau. Ya kan? Yang penting lu nolong orang mungkin. Mungkin sekaligus lu suka kasih makan orang yang ada di pinggir jalan yang mesti pengemis dan lain sebagainya. Tapi kehidupan lu ya lu seks bebas, gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Gak apa-apa, karena kan Allah kasih.
Ya, tapi dia lupa bahwa ada sifat Allah api yang menghanguskan, mendidik, mengajar. Bahkan kalau emang udah nggak ada harapan lagi ya dihanguskan, benar-benar dihanguskan. Kayak begitu. Nah itulah kita sebagai orang Kristen harus mengerti bahwa Allah itu tidak sekedar mengasihi dalam arti kata lembek. Tapi dia juga yang membiarkan mentoleransi setiap dosa yang kita perbuat. Ada konsekuensi di balik itu semua. Kalau kita salah dipak juga ya. Hah? Dipak. Oh, dipak habis. Gitu. Karena gue kalau gue ke rumah Bill suka lihat Yehuda tuh Yehuda tuh lucu gitu loh, dia baik. Tapi ketika dia udah mulai berantakan, mulai PS5-nya dipak gitu loh maksudnya. Dikasih tahu bahwa hal ini salah. Gitu. Makanya sebenarnya ketika dipakai pak kasih ya. Karena orang mikir nih gue pak gue hantam. Gue pukul lagi. Masa di hijab gini aja. Kemarin gue dipukul pantatnya kan gitu. Si Yehudanya gitu. Gue di Mesos kemarin. Jadi ada anak negro nih, SD dia. Rambutnya gimbal negro. Anak kulit hitam. Iya, anak kulit hitam. Panjang rambutnya gitu. Kayak di Amerika sih dia. Panjang rambutnya. Dia lagi nangis kejar-kejar, merasa tersiksa dirinya. Karena dia lagi digunting botak abis. Sama bapaknya sendiri. Dan bapaknya sini tukang cukur. Gunting, udah tak gitu. Kenapa dia digunting? Waktu di sekolah, dia abis bully anak yang lagi cancer. Rambutnya botak. Bapaknya marah kan, tahu gila anak gua ngebully bocah cancer nih gitu. Akhirnya dikasih pelajaran tuh, dibotakin rambutnya. Dan dibagi dia tuh rambut botak tuh yang aib nerakanya dia ibaratnya. Itu anak, waduh sampai botak-botak waktu di itu tuh. Tapi dia bilang gue mau kasih tuh pelajaran gitu, biar lo bisa ngerasain lah ibaratnya gitu. Itu bukan berarti bapaknya nggak sayang sama bukan nggak sayang. Justru karena cinta. Bener. Kayak gitu. Soalnya ini cancer yang ngebully nih. Ini pas juga nih generasi Z nih. Jangan kalau nanti orang tua tiba-tiba marah atau apa langsung kayak aduh gue mental health nih. Lo harus tahu ya. Jadi salah satu psikolog besar yang namanya Alfred Adler, dia bilang anak yang dimanjakan akan sama buruknya sama anak yang tidak dikasih. Jadi kalau anak sangat dimanjakan, itu hasilnya itu akan sama buruknya pas waktu dia dewasa sama anak yang tidak pernah dikasihi. Jadi kalau kita udah terlalu ekstrim dimanja, terlalu ekstrim dikasihi, nggak pernah dihajar, nggak pernah dikasih hukuman pendidikan yang baik, gedenya juga bakal ancur-ancuran sama anak yang nggak pernah dikasihi. Karena mungkin dia ngerasa apa yang gue lakuin boleh. Jadi dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia nggak pernah diajarin konsekuensi. Kali-kali kita dikagetin sama anak Gen Z yang kayak gitu kan. Panggil pribadi, pukul orang seenaknya, sampai sekarat, sampai koma. Betul. Ya karena dia aja bisa ketawa-tawa waktu ditangkap. Dia pikir punya dikingan mungkin ya gitu kan. Nah itu kan mungkin karena dimanja banget. Mungkin karena terlalu dimanja. Makanya bagus banget nih, ganjaran itu sebenarnya menjadi perenungan. Menjadi perenungan buat kita. Oh gue salah nih. Gue harus memperbaiki ini. Misalkan Tuhan lagi tegur kita, entah lalu penyakit atau apa gitu. Nah ketika gue pernah sakit dan pernah ngerasain sakit, dan ketika gue sakit, oh iya gue ternyata gara-gara gue udah terlalu banyak mengkonsumsi ini nggak baik. Gitu. Bukan narkoba. Mengkonsumsi makanan yang berminyak misalkan gitu. Ya dengan kata lain, Tuhan kasih gitu bukan Tuhan nggak sayang gitu. Tuhan tapi sayang bahwa nih gue kasih sakit, umur panjang. Iya, ini gue kasih sakit nih. Makanya lo harus ingat, berarti ketika kita harus jaga makan kita dan segala rupanya gitu. Misalkan banyak hal lah, mungkin kita juga masih suka melakukan dosa dan segala rupanya. Nah makanya Tuhan suka kasih ganjaran. Itu kenapa? Balik lagi, karena dia mengasihi. Jadi api yang menghanguskan itu karena dia mengasihi. Bukannya karena dia nggak sayang sama kita, makanya dia pak kita gitu loh. Soalnya dalam hubungan ya, ganjaran yang paling menyakitkan tuh bukan dimarahin, dipukulin, enggak, tapi dicuekin. Cuekin. Wah, lu kalau dicuekin lo ngomong, berbuat apa dicuek, enggak, nyesek sih. Contoh orang tua udah cuek nih sama kita, mati bener. Wah gila. Seperti tadi gue mau lihat yang di kitab Roma tuh. Kitab Roma tuh pernah Tuhan ngomong gini sama kaum yang suka sama sejenis gitu. Dia bilang dia membiarkan mereka dalam dosanya. Nah itu yang sangat sakit.
Ya Roma berapa? Roma 1. Roma 1 ya. Dia membiarkan mereka dengan dosa. Oh itu sangat sakit. Iya. Karena kenapa? Dicuekin Loh. mungkin gini, dicuekin mungkin gini. Kalau misalnya gue udah nyuekin orang, gue akan ngerasa ini susah dibilangin orangnya. Iya. Dia tetap tetep lah udah nyerah deh gitu. Wah itu pahit itu. Iya. Berharap ketika dicuekin itu dia sadar dia salah. Iya. Itu. Makanya jangan sampai di tahap dicuekin nih. Betul. Makanya kalau Tuhan kasih di ganjaran itu seneng. Berarti Tuhan perhatian ya. Betul. Kalau dicuekin bilangnya anak gampang. Betul. Bilang anak gampang. Atau anak haram kan? Betul. Wah, anak haram. Oke. Oke, bagi teman-teman yang suka video-video ini boleh nonton video-video berikutnya. Apa sih gue ngomongnya? Bagi suka nonton video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Babar.